kita dapat kesempatan untuk melihat bagaimana dunia sebenarnya. Kita melihat sekarang negara-negara besar yang mengajarkan kita untuk demokrasi, untuk hak asasi manusia. Keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dengan Board of Peace atau BOP memicu perdebatan sengit sejak diumumkan. Bagi pemerintah, menjadi bagian dalam Dewan Perdamaian itu adalah wujud kontribusi aktif Indonesia dalam proses perdamaian Gaza. Namun bagi sebagian publik, keputusan itu justru menimbulkan pertanyaan mendasar tentang arah diplomasi Indonesia dan konsistensi dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Board of Peace merupakan badan internasional yang dibentuk atas inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Badan ini dirancang untuk mengawal fase transisi, stabilisasi dan rekonstruksi Gaza, sebagaimana tercantum dalam Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict dan didukung resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meski mengusung mandat kemanusiaan dan rekonstruksi, sejak awal BOP sudah menuai sorotan keras karena proses pembentukannya dinilai tidak melibatkan pihak Palestina secara langsung. Indonesia resmi bergabung setelah Prabowo Subianto menandatangani piagam BOP pada 22 Januari 2026 di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Bagi Prabowo, keikutsertaan ini merupakan kesempatan bersejarah agar Indonesia bisa berperan langsung mengurangi penderitaan rakyat Palestina. Prabowo juga memastikan sikap Indonesia tak berubah. Solusi dua negara tetap menjadi prinsip utama yang tidak bisa ditawar-tawar dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Namun di dalam negeri, keputusan ini segera memantik kontroversi, seakan-akan mendapatkan bahan bakar. Kritik datang dari berbagai arah, mulai dari aktivis kemanusiaan, pengamat hubungan internasional, hingga organisasi masyarakat Islam. Mereka menilai BOP bekerja di luar kerangka PBB dan dikhawatirkan justru memperkuat kepentingan Israel. Dalam konteks sejarah panjang konflik Timur Tengah, kecurigaan terhadap inisiatif yang digagas Amerika Serikat memang menjadi refleks yang sulit dihindari. Isu lain yang menambah kegaduhan adalah kabar soal iuran anggota BOP yang disebut-sebut mencapai sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 16,7 triliun rupiah per tahun. Pemerintah pun membantah dan menyatakan kontribusi itu bersifat sukarela. Meski demikian, isu ini terlanjur memperlebar ruang kecurigaan publik terhadap motif dan implikasi keikutsertaan Indonesia. Prabowo memang baru setahun menjadi presiden, tapi ia bukan kepala negara yang tak punya visi. Mantan komandan pasukan elit yang dikenal piawai dalam strategi ini pun merespon kritik secara terbuka. Pada Senin 2 Februari 2026, dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat, Prabowo menyeratkan perlunya Indonesia bersikap di tengah gejolak pertarungan ideologis dan geopolitik dunia. Kita mendapat kesempatan hari ini, kita dapat kesempatan untuk melihat bagaimana dunia sebenarnya. Kita melihat sekarang negara-negara besar yang mengajarkan kita untuk demokrasi, untuk hak asasi manusia, untuk the rule of law, untuk menjaga lingkungan hidup. Merekalah yang melanggar apa yang mereka ajarkan. Puluhan ribu wanita, orang tua, anak-anak tidak berdosa dibantai, dan banyak negara yang diam. Di mana hak asasi manusia? Di mana demokrasi yang mereka ajarkan? Tak cukup di situ, keesokan harinya, 3 Februari 2026, Prabowo membuka istana kepresidenan bagi suara yang selama ini paling sensitif terhadap isu Palestina. Selama hampir 4 jam, ia duduk bersama puluhan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, ulama, dan pengasuh pondok pesantren. Hadir perwakilan pengurus besar Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, serta sejumlah tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap kebijakan luar negeri pemerintah. Menurut istana, pertemuan itu dimaksudkan untuk menyerap aspirasi, menyampaikan informasi terkini, sekaligus menjembatani perbedaan pandangan yang mencuat sejak Indonesia menyatakan keterlibatan dalam BOP. Pemerintah menilai polemik yang berkembang bukanlah penolakan mutlak,
melainkan berangkat dari kekosongan informasi dan kekhawatiran bahwa posisi Indonesia dapat dimaknai sebagai kompromi terhadap perjuangan Palestina. Pada tataran nilai, saya kira semuanya sepakat bahwa menolak penjajahan, memperjuangkan kemerdekaan untuk semua bangsa adalah amanat proklamasi. Pada tataran prinsip, semuanya sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, memperjuangkan Palestina sampai merdeka. Dan pada tataran kebijakan, tadi kami mendapatkan penjelasan yang ekstensif dari Presiden mengenai pertimbangan-pertimbangan realistis yang harus dibuat terkait dengan keadaan yang sekarang berlangsung dan peluang-peluang yang tersedia untuk agar Indonesia ini bisa secara lebih konkret, lebih progresif, dan mengejar hasil yang lebih nyata berdampak untuk menolong Palestina, termasuk dengan mengikuti atau berpartisipasi di dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika, yaitu Board of Peace ini, dengan diiringi konsolidasi di antara negara-negara Islam dan negara-negara Timur Tengah yang juga berpartisipasi di dalam Board of Peace tersebut. Upaya meredam kegaduhan berlanjut. Sehari kemudian, pada 4 Februari 2026, Prabowo kembali menggelar pertemuan maraton. Kali ini dengan para mantan Menteri Luar Negeri, seperti Alwi Shihab, Hasan Wirayuda, Martin Natalegawa, Retno Marsudi, termasuk Dino Patijalal, diplomat senior yang pernah menjabat Wakil Menlu. Diskusi berlangsung sekitar 3 jam dan berfokus pada satu isu utama, dampak keikutsertaan Indonesia dalam BOP terhadap posisi diplomatik Indonesia di kancah internasional, terutama terkait komitmen terhadap Palestina. Selepas pertemuan, Alwi Shihab menyatakan dukungannya. Ia menegaskan bahwa Prabowo menyampaikan sikap yang jelas, solusi dua negara tetap menjadi prinsip utama Indonesia. Alwi juga mengutip pernyataan Presiden bahwa Indonesia tidak akan ragu menarik diri jika BOP menyimpang dari tujuan mewujudkan perdamaian yang adil dan bermartabat. Jadi pertemuan tadi ini membuka cakrawala kita sebenarnya, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita ingin ketahui tadi oleh Bapak Presiden dijelaskan sejelas-jelasnya. Dan yang paling penting dalam hal penjelasan beliau itu bahwa Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya itu adalah harga mati, two-state solution. Jadi tidak perlu didengarkan Netanyahu yang mengatakan tidak akan menyetujui adanya two-state solution. Oleh Bapak Presiden tadi dikatakan kalau Board of Peace ini kelihatan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka dengan mudah kita bisa keluar. Jadi beliau tekankan kepada masyarakat seluruhnya bahwa keikutsertaan Indonesia tidak lain adalah komitmen untuk membela Palestina dan menginginkan adanya penyelesaian yang adil bagi Palestina. Menurut Hasan Wirayuda, bergabungnya Indonesia dengan BOP setelah melalui 2 rangkaian konsultasi dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, termasuk di New York saat pertemuan Majelis Umum PBB akhir tahun 2025. Mantan Menlu periode 2001-2009 ini meminta publik tidak terburu-buru mengkritik karena badan ini masih tahap awal pembentukan. Wujud sumbangan kita adalah nanti untuk bagaimana membantu rakyat Palestina di Gaza. Karena dengan sumbangan itu juga wujud nyata dari kepedulian kita terhadap penderitaan rakyat Palestina. Yang lain juga yang kontroversial di perdebatan publik adalah bahwa proses pembentukan maupun nanti operasionalisasi dari Badan Perdamaian ini tidak menyertakan PBB. Saya memberikan contoh bahwa dalam sejarah PBB sejak awalnya banyak upaya konflik resolusi yang dilakukan di luar kerangka PBB. Tidak kurang ketika kita berunding dengan Belanda
pada tahun 49 itu sebelumnya ada proses di luar PBB. Bahkan Amerika membantu kita untuk ikut dalam perundingan KMP dengan menekan Belanda. Kalau tidak Belanda mau berunding, maka bantuan ekonomi khususnya Marshall Plan akan dicabut. Rangkaian langkah Prabowo ini dimulai dari penjelasan di forum Rakornas, dilanjutkan dialog dengan tokoh-tokoh Islam, lalu konsultasi dengan para mantan diplomat, menunjukkan transparansi dan keterbukaan Prabowo dalam kebijakan luar negeri. Prabowo berulang kali menegaskan, keterlibatan Indonesia di BOP bukan pengkhianatan terhadap Palestina, tapi strategi untuk membela kepentingan Palestina secara aktif dari dalam arena diplomasi internasional. Pemerintah juga menyatakan tetap memegang opsi mundur apabila badan tersebut tidak sejalan dengan visi dan prinsip Indonesia. Perdebatan memang belum sepenuhnya usai. Langkah Prabowo membuka jalur dialog langsung, menunjukkan strategi agar terciptanya kesepahaman atas kebijakan luar negeri yang progresif ini. Dan Prabowo tak ingin melukai bangsanya sendiri dengan bersikap gegabah. Men of our time.